Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas lagi tentang pembagian bersusun atau porogapit ya. Nah, untuk kali ini di level ketiga ya. Nanti ada juga yang hasilnya adalah desimal. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Di soal yang pertama ada 84 dibagi dengan 7. Kita fokus ke angka yang dalam akar. Difokuskan ke angka yang depan. Jadi jangan angka belakang, angka depan nih. Angka depan kita bagi nih. 8 bagi 7 bisa nggak? Bisa ya, hasilnya 1. Tapi kalau misalkan kalian masih belum paham pembagian atau belum lancar, kalian boleh pakai perkalian. Jadi kita coret-coret di sini. Nanti 7 dikali dengan berapa biar hasilnya mendekati 8 atau sama dengan 8 tetapi hasilnya tidak boleh lebih. Dicoba ya, 7 kali 1 hasilnya 7. Kalau 7 dikali dengan 2 hasilnya 14. Kita cari yang hasilnya mendekati 8. Kalau 14 hasilnya melebihi 8. Jadi nggak boleh. Kita ambil yang hasilnya mendekati 8 yaitu 7. Nah jadi 7 dikali berapa? 7 kali 1. 1 ini kita tulis di atas. Nah, kalau tadi dibagi, kalau dari atas ke bawah kita kalikan. Mulai 1 kali 7, 7. Kita tulis di depan, jangan di belakang ya. Oke, jika sudah kita kurangi. Nah, kita kurangi dimulai dari depan juga. 8 kurangi 7, 1. Nah, sekarang kita bagi. 1 bagi 7 bisa nggak? Nggak bisa, karena angka 1 lebih kecil dari 7. Karena nggak bisa, nanti angka yang ini kita turunkan ke bawah. 1 sama 4 jadinya 14. 14 dibagi 7 hasilnya berapa? 14 bagi 7. Nih, 14 dibagi 7 hasilnya 2. Atau 7 dikali berapa biar hasilnya 14. Hasilnya adalah 2 ya. Kita tulis di atas. Nah, jika sudah kita kalikan ke bawah. 2 kali 7 hasilnya 14. Nah, kita kurangi, hasilnya 0 ya. 0 ini sebagai apa? Sisa. Yang atas sebagai hasil. Jadi 84 dibagi 7 hasilnya 12. Sekarang lanjut ke soal yang kedua. 92 dibagi dengan 8. Fokus ya. Yang depan dulu. 9 dibagi 8 bisa nggak? Bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya 1. 1 dari mana? Dari pembagian. Jadi kalau misalkan pembagian porogapit itu nggak usah pas hasilnya nggak apa-apa. Kalau misalkan hasilnya ada sisa nggak apa-apa. Ini kan hasilnya adalah 1. Masih sisa 1. Oke. Tapi kalau kalian belum paham pembagian, kalian boleh pakai perkalian. Nah, untuk perkaliannya seperti ini. 8 dikali dengan berapa? Biar hasilnya 9 atau mendekati 9 tetapi tidak boleh lebih. 8 kali 1, 8. Kalau 8 kali 2, 16. Kalau 16 melebihi 9, nggak boleh. Jadi yang mendekati ini nih. 8 ini mendekati 9. Kita ambil berapa? 8 dikali 1. 1 ini kita tulis di atas. Nah, sekarang kita kalikan. 1 kali 8, 8. Oke, kita kurangi. 9 kurangi 8, 1. 1 dibagi 8 nggak bisa. Karena angka 1 lebih kecil dari 8. Jadi angka yang ini kita turunkan ke bawah. Jadinya 12. 12 dibagi dengan 8 hasilnya berapa? Oke, boleh dicoba pakai perkalian. 8 dikali berapa biar hasilnya 12 atau mendekati 12 tetapi tidak boleh lebih. Nih kita lihat nih. Kalau 16 melebihi 12. Kita ambil yang 8. 8 ini hasilnya mendekati 12. Jadi kita ambil 1. 1 kita tulis di atas. Nah, sekarang kita kalikan. 1 dikali dengan 8 hasilnya 8. Nah, kita kurangi. 12 kurangi 8 hasilnya berapa? 4.
4 bagi 8 nggak bisa, karena 4 lebih kecil dari 8. Nah, karena di atas ini sudah nggak ada angka yang diturunkan, kita boleh minjem 0 ya. Karena angka yang ini nggak bisa dibagi dengan ini. Jadi minjem 0 jadinya 40. Kalau minjem 0 nanti di atas dikasih koma. 40 dibagi 8 hasilnya berapa? 5. 5 dikali 8, 40. Oke, kita kurangi hasilnya 0. Jadi 92 dibagi 8 hasilnya 11,5. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Di soal yang terakhir ada 53 dibagi dengan 4. Kita mulai dari depan. 5 dibagi 4 hasilnya berapa? Kalau porogapit hasilnya itu ada sisa nggak apa-apa ya. Dicoba nih pakai tangan. 5 dibagi 4. Nih, dibagi 4 hasilnya adalah 1, masih sisa 1. Jadi hasilnya 1. Boleh pakai cara itu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, boleh pakai perkalian. 4 dikali berapa? Biar hasilnya 5 mendekati 5, tetapi tidak boleh lebih. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Kalau 8 melebihi 5 nggak boleh. Jadi ambil yang mendekati 5 nih. 4 ini mendekati 5. Jadi 4 kali berapa? Kali 1. Sama saja ya hasilnya. Dibagi hasilnya 1, dikali juga hasilnya 1. Kita tulis di atas. Kemudian gimana? Kita kalikan. 1 kali 4, 4. Kita kurangi. 5 dikurangi 4 berapa? 1. Nah, 1 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, karena angka 1 lebih kecil dari 4. Jadi gimana caranya? Kita turunkan angka yang belakang. Angka 3 turun jadinya 13. 13 dibagi dengan 4 hasilnya berapa? Boleh pakai perkalian ya, dicoba. 4 dikali berapa biar hasilnya mendekati 13 atau sama dengan 13 tetapi tidak boleh lebih. Oke, dilanjut nih yang ini. 4 kali 3 adalah 12. 4 kali 4, 16. Stop ya. Kalau 16 ini kan lebih. Jadi ambil yang mendekati yaitu 12. 12 mendekati 13. Jadi hasilnya berapa? 3. 3 ini kita tulis di atas. Kemudian kita kalikan. 3 kali 4 hasilnya berapa? 3 kali 4 hasilnya 12. Kita tulis di sini. Oke, kita kurangi. 13 kurangi 12 hasilnya berapa? Hasilnya 1 ya. 3 kurangi 2, 1. 1 kurangi 1, 0. Kalau 0 di depan gak usah ditulis juga gak apa-apa. Oke, lanjut lagi. 1 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, karena angka 1 lebih kecil dari 4. Karena nggak bisa, kita minjem 0. Angka yang atas sudah nggak bisa diturunkan ya, karena nggak ada. Jadi kita minjem 0. Karena minjem 0 gimana? Hasilnya kita kasih koma. Oke, lanjut. 10 dibagi dengan 4 hasilnya berapa? Boleh pakai perkalian ya. 4 dikali berapa biar hasilnya 10 atau mendekati 10 tetapi tidak boleh lebih. Kita cari yang di sini. 12 melebihi 10. 8 mendekati 10, kita ambil yang ini. Oke, jadi 4 kali 2. 2 kita tulis di atas, kemudian kita kalikan. 2 kali 4 berapa? Nih, 8. 8 ini kita tulis di bawah. Kemudian kita kurangi. 10 kurangi 8 hasilnya berapa? 2. Nah, 2 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa ya, karena angka 2 lebih kecil dari 4. Jadi karena nggak bisa, minjem angka 0. Karena minjem angka 0, di atas dikasih koma. Tapi karena di atas sudah ada koma, nggak usah kita tulis koma lagi. Cukup 1 kali saja ya. Oke, sekarang kita bagi 20 dibagi dengan 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 5. Oke, boleh juga pakai perkalian. 4 dikali berapa? Hasilnya sama dengan 20 atau mendekati 20, tetapi tidak boleh lebih. 4 kali berapa misalkan? Kan belum ketemu nih, 20 nih. Coba 4 kali 5, hasilnya
20. Ternyata 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 ini kita tulis di atas. Kemudian kita kalikan. 5 dikali 4 hasilnya, nih 5 kali 4, 20. Oke, ini 0 ya. Ini hasilnya nih. 53 dibagi 4 hasilnya 13,25. Seperti biasa di sesi akhir saya kasih latihan soal untuk kalian agar kalian lebih paham. Untuk latihan soalnya di sini 68 dibagi dengan angka 4. Satu lagi, kemudian 66 dibagi dengan angka 5. Coba kalian kerjakan pakai porogapit atau pembagian bersusun. Jika sudah ketemu hasilnya, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya koreksi. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.